Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Wah, sudah liburan, sekarang waktunya belajar lagi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Apa ya listrik statis itu? Nah, adik-adik pernah nggak sih kamu menggosok penggaris kamu ke rambut, kemudian kamu arahkan penggaris kamu ke sobekan-sobekan kertas yang sudah kecil-kecil? Kira-kira apa yang terjadi? Pasti sobekan-sobekan kertas itu akan menempel pada penggaris, betul? Pernah nggak kalian coba? Nah, ini merupakan salah satu contoh dari penerapan listrik statis. Nah, adik-adik tahu nggak sih? Jadi ada seorang filsuf Yunani kuno namanya Thales. Nah, ini fotonya nih. Beliau ini menemukan bahwa ketika ambar ini adalah sejenis getah yang memfosil, yang memadat dan warnanya kuning. Ya, jadi ketika ambar ini digosokkan dengan wol, maka ambar ini akan memiliki sifat aneh yang menarik potongan-potongan seperti kertas, jerami kering, daun-daun kering dan sebagainya. Nah, ternyata fenomena pasangan benda ini ya pada saat digosokkan menjadi bermuatan listrik adik-adik. Nah, inilah yang disebut dengan kelistrikan. Contohnya foto pertama barusan, ketika penggaris kamu gosokkan ke rambut, itu nanti penggarisnya akan bermuatan. Nah, penggaris ini ketika didekatkan ke kertas yang sudah disobek-sobek menjadi serpihan-serpihan kecil, maka kertas ini akan tertarik ke penggaris. Nah, aktivitas ini kita dapat melihat bahwa potongan-potongan kertas ini melayang dan menempel pada penggaris plastik. Nah, kenapa ya bisa seperti itu? Ternyata muatan listriklah yang menyebabkan potongan kertas dapat menempel pada penggaris plastik. Nah, penggaris plastik dengan potongan kertas mempunyai muatan yang berbeda, sehingga keduanya saling menarik dan dapat saling menempel. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mendeke. Kali ini kita akan belajar mengenai interaksi antara dua muatan listrik. Sebelumnya, kalian sudah belajar ya, interaksi muatan listrik itu ada dua jenis, ada tarik-menarik dan tolak-menolak. Nah, hari ini kita akan mendemonstrasikan dan kalian simak materinya. Alat dan bahan dari materi ini yaitu ada kain wol, ada kain sutra, ada batang plastik atau PVC, dan batang kaca. Cobaan yang pertama, Mem akan menyediakan dua buah batang plastik, satu digantung seperti itu dan satu Mem pegang ya. Kemudian keduanya akan diberi muatan dengan cara digosok dengan kain wol seperti ini. Nah, satunya lagi juga digosok ya. Setelah keduanya bermuatan listrik, kemudian didekatkan. Menurut kalian, apa yang akan terjadi? Percobaan yang kedua yaitu Mem akan menyediakan dua buah batang yang berbeda jenis ya. Satu buah batang digantung seperti ini, yaitu batang kaca, dan satu buah batang plastik yang dipegang ya. Kemudian keduanya kita beri muatan ya. Batang plastik digosok dengan kain wol atau benang wol, dan batang kaca digosok dengan kain sutra. Nah, nanti kita akan dekatkan. Maka menurut kalian peristiwa yang terjadi apa ya? Penjelasannya, ketika sebuah batang plastik digosokkan dengan kain wol, maka batang plastik akan bermuatan negatif. Karena elektron dari kain wol itu pindah ke batang plastik, sehingga batang plastik akan kelebihan elektron. Ya, jika kelebihan elektron, maka batang plastik ini bermuatan negatif. Sedangkan jika batang kaca digosok dengan kain sutra, maka elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga batang kaca akan kekurangan elektron. Ya, benda yang kekurangan elektron akan mengakibatkan benda tersebut bermuatan positif.
Setelah kalian mengamati percobaan yang dilakukan, silakan kerjakan LKS-nya, kerjakan dengan lengkap ya. Nah, adik-adik sudah nonton videonya kan? Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa sebuah muatan ketika berinteraksi dengan muatan yang lain, maka akan mengalami dua kemungkinan. Bisa saling tarik-menarik, bisa saling tolak-menolak. Nah, kapan dia dibilang tarik-menarik dan kapan dia dibilang tolak-menolak? Muatan itu dibilang tarik-menarik ketika muatan yang berinteraksi itu beda jenis. Yang satu positif, yang satu negatif. Begitupun sebaliknya, yang satu negatif, yang satu positif. Ketika dua muatannya ini jenisnya berbeda, maka mereka interaksinya adalah tarik-menarik. Tapi, kalau muatannya sejenis, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka kedua muatan ini interaksinya adalah saling tolak-menolak. Nah, berbicara tentang muatan, ternyata muatan itu dibedakan menjadi 3 jenis loh. Ada yang namanya proton, ada yang namanya elektron, dan ada yang namanya neutron. Nah, ketiga muatan ini punya jenisnya masing-masing. Kalau proton itu muatan positif, sedangkan elektron itu adalah muatan negatif, sedangkan neutron itu adalah muatan netral ya. Netral itu berarti dia tidak bermuatan, tidak positif, tidak juga negatif. Nah, ketiga muatan ini tergabung ke dalam satu jenis partikel yang disebut dengan atom. Tahu atom kan? Atom itu adalah partikel terkecil yang ada di alam semesta. Nah, atom itu bentuknya seperti apa ya? Kita lihat gambar berikut. Nah, lihat, ada 3 jenis atom. Pada intinya, atom itu adalah memiliki inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron. Kalau kita lihat gambar yang ada 3 ini, ternyata atom itu ada 3 jenis ya. Ada atom positif, ada atom negatif, ada atom netral. Apa ya bedanya? Coba lihat yang atom netral dulu. Atom netral itu ketika jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutronnya itu sama. Coba lihat gambar. Elektron yang berwarna merah, neutron yang berwarna biru, proton yang warna hitam. Lihat jumlahnya. Elektron jumlahnya 1, neutron jumlahnya 1, proton jumlahnya 1. Karena jumlah mereka sama, maka ini disebut dengan atom netral, ya. Kemudian atom positif. Kalau atom positif, itu berarti jumlah protonnya yang lebih banyak. Karena kan proton adalah muatan positif, ya. Nah, kalau dilihat gambar yang tengah, elektron jumlahnya 1, neutron jumlahnya 2, sedangkan proton jumlahnya juga 2. Nah, ketika jumlah proton itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah elektron, maka ini disebut dengan atom positif, karena yang positifnya lebih banyak daripada yang negatif. Paham? Lanjut ya, atom negatif. Nah, berarti ini kebalikannya. Kalau atom negatif berarti jumlah elektronnya harus lebih banyak dari jumlah proton, atau jumlah muatan negatif harus lebih banyak dari jumlah muatan positif. Kita cek ya. Gambar ketiga, lihat elektronnya ada 2 buah, betul, atas sama bawah yang warna merah. Jumlah protonnya ada 1 ya yang warna hitam, sedangkan jumlah neutronnya juga cuma 1. Nah, makanya ini disebut dengan atom negatif karena jumlah muatan negatifnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton dan neutron. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan di benak kamu adalah kenapa ya ketika ada 2 benda itu saling digosok, kemudian benda tersebut jadi bermuatan. Nah, adik-adik, sebenarnya semua benda yang ada di dunia ini tuh sifatnya netral ya. Kain wol, batang kaca, ebonit, penggaris, rambut, semuanya netral. Tapi ketika digosokkan, diinteraksikan satu sama lain, maka mereka akan menjadi bermuatan. Coba lihat gambar yang pertama. Ketika sebelum digosokkan, lihat kain wol itu tidak bermuatan. Batang ebonit juga tidak bermuatan.
Nah, ternyata ketika mereka berdua digosokkan, lihat keterangannya. Kain wol kehilangan elektron sehingga bermuatan positif. Sedangkan batang ebonit mendapatkan elektron sehingga bermuatan negatif. Ingat, kain wol dan batang ebonit awalnya muatannya netral ya. Netral itu maksudnya jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatifnya sama. Oke, sebelum mereka digosok, jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatifnya sama ya. Nah, ketika digosok, muatan negatif yang ada pada kain wol itu pindah ke ke batang ebonit adik-adik ya. Muatan negatif dari kain wol pindah ke batang ebonit. Oke. Muatan negatif dari kain wol pindah ke batang ebonit. Akhirnya apa? Muatan negatif di kain wol itu berkurang sehingga muatan positiflah yang dominan ya. Karena kan muatan negatifnya udah pindah semua ke batang ebonit, maka si kain wol ini akan bermuatan positif. Maka batang ebonit gimana? Batang ebonit awalnya jumlah positif sama negatifnya sama, tapi karena dia menerima elektron dari kain wol, akhirnya batang ebonit kelebihan elektron. Nah, karena kelebihan elektron berarti batang ebonitnya bermuatan negatif. Nah, berarti ketika kain wol digosokkan dengan kain kaca, maka si kain wol ini akan bermuatan positif dan batang ebonit akan bermuatan negatif ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar yang kedua. Nah, ini antara sutra dengan batang kaca. Lihat, ketika belum digosok, sutra dan batang kaca sama-sama bersifat netral ya. Ingat, netral itu jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatifnya sama ya. Nah, kalau dilihat ketika mereka berdua digosokkan, sutra mendapatkan elektron sehingga bermuatan negatif. Lihat yang batang kaca. Batang kaca kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Berarti apa? Berarti ketika kain sutra dan batang kaca itu digosokkan, maka elektron dari batang kaca itu pindah ke kain sutra. Ya, elektron dari batang kaca pindah ke kain sutra. Makanya di situ keterangannya sutra mendapatkan elektron. Jadi elektron dari batang kaca pindah ke kain sutra. Akhirnya kain sutranya kelebihan elektron. Kalau kelebihan elektron berarti kain sutra bermuatan negatif. Ya, otomatis karena batang kaca sudah hilang elektronnya, otomatis batang kaca bermuatan positif. Gitu adik-adik ya. Semoga paham ya. Nah, benda-benda lain pun kamu bisa lihat nih di tabel. Ada kaca digosok dengan kain sutra, kemudian mistar plastik digosokkan dengan kain wol, dan seterusnya. Kamu bisa baca ya. Nah, sekarang kita akan coba cek jenis-jenis bahan. Nah, ternyata jenis bahan itu terbagi jadi dua adik-adik. Ada yang namanya konduktor, ada yang namanya isolator. Apa sih bedanya? Nah, konduktor ini adalah bahan-bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Contohnya, sebentar. Kalau isolator itu adalah bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Ya, jadi konduktor itu bisa menghantarkan listrik, isolator tidak bisa menghantarkan listrik, oke? Nah, konduktor contohnya semua jenis logam, larutan asam dalam air, larutan basa dalam air, larutan garam dalam air. Jadi mereka-mereka ini bisa menghantarkan arus listrik dengan baik ya. Jadi kalau kamu pegang mereka, ketika mereka dialiri arus, kita bakal kesetrum karena kena listriknya gitu. Nah, kalau isolator, contohnya ada kain wol, kaca, intan karet, plastik, dan sebagainya. Nah, itu berarti benda-benda yang walaupun itu dikasih arus listrik, kita nggak bakal kesengat, nggak bakal kena listriknya karena itu isolator, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik gitu. Jadi aman kalau kita pegang isolator ya, tapi kalau kita pegang konduktor itu kurang aman ya. Oke, paham semua? Nah, sekian video kali ini. Next di part 2 kita akan belajar statistik lebih dalam lagi. Oke, sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.